Sebelumnya kami ucapkan selamat siang, salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Teknik Proyeksi Bisnis ingin sedikit memaparkan materi yaitu tentang elemen analisis rutun waktu. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri sendiri. Yang pertama itu ada Nadia Utami dengan NIM 2019-008248. Dan yang kedua ada Madere Valdo dengan NIM 2019-008255. Dan yang ketiga ada Deva Ramadan dengan NIM 2019-008266. Dan yang keempat ada Dela Agustina dengan NIM 2019-008276. Dan yang terakhir ada Sekar Bibit Lestari dengan NIM 2019-008278. Baik, untuk materi yang pertama yaitu tentang rutun waktu akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Deva Ramadan. Baik, terima kasih. Runtun waktu. Runtun waktu atau time series merupakan susunan nilai data observasi secara berurutan dari waktu ke waktu. Agar perkembangan nilai variabel dari waktu ke waktu mudah diketahui, maka pola perubahannya digambarkan dengan sebuah grafik, yaitu berupa garis. Garis yang dihasilkan merupakan garis yang menggambarkan hubungan antara waktu dan nilai variabel yang diamati dari waktu ke waktu. Selanjutnya, yaitu dekomposisi. Metode dekomposisi merupakan suatu metode peramalan yang menggunakan 4 komponen utama dalam meramalkan nilai masa depan. Metode dekomposisi berusaha memisahkan suatu data time series menjadi beberapa pola dan mengidentifikasi masing-masing komponen dari time series tersebut secara terpisah. Komponen tersebut adalah faktor tren siklus, musiman, dan error. Peramalan metode ini membuat eksplorasi dari tiap-tiap pola komponen secara terpisah dan menghubungkannya kembali ke dalam ramalan akhir. Baik, di sini saya akan melanjutkan slide selanjutnya, di mana di sini ada secara matematis notasi umum dari pendekatan dekomposisi adalah X min T sama dengan F dalam kurung IT, T, T, C, T, ET, tutup kurung. Selanjutnya di sini ada dekomposisi rata-rata sederhana berasumsi pada model aditif. Sebagai berikut ada XT sama dengan TT plus CT plus IT plus ET, di mana X min T adalah nilai deret berkala atau data yang aktual pada periode T. Yang selanjutnya di situ ada IT atau komponen atau indeks musiman pada periode T. Selanjutnya di situ ada TT, komponen tren pada periode T. Selanjutnya di situ ada CT, di mana komponen siklus pada periode T, dan yang terakhir di situ ada ET, komponen kesalahan pada periode T. Baik, selanjutnya di sini ada indeks harga. Pengertian dari indeks harga sendiri juga diartikan sebagai perbandingan antara harga rata-rata suatu barang dalam tahun yang dihitung dan harga rata-rata untuk tahun dasar. Indeks harga ini sangat diperlukan untuk mengukur perubahan kondisi ekonomi suatu negara. Sebagai contohnya, harga daging sapi cenderung mengalami kenaikan jelang Hari Raya Idul Fitri karena adanya kenaikan permintaan pasar. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis indeks harga. Untuk yang pertama yaitu indeks harga konsumen. Untuk indeks harga konsumen ini dilihat dari perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi dari waktu ke waktu. Untuk indeks harga konsumen diambil dari data 4 kelompok, yaitu yang pertama kelompok makanan, perumahan, aneka barang dan jasa. Untuk IHK tersebut digunakan oleh BPS sebagai indikator inflasi di Indonesia. Yang kedua yaitu indeks harga produsen. Untuk indeks harga produsen merupakan angka indeks yang menggambarkan tingkat perubahan harga di tingkat produsen. Pengguna data IHP dapat memanfaatkan perkembangan harga produsen sebagai indikator dini untuk harga grosir maupun harga eceran. Selain itu, IHP bisa digunakan untuk membantu penyusunan neraca ekonomi, distribusi dagang, margin perdagangan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu indeks harga implisit.
merupakan sebuah metode untuk membandingkan pertumbuhan ekonomi nominal dengan pertumbuhan ekonomi yang real. Perhitungan cara ini melibatkan semua barang yang diproduksi. Untuk indeks harga implisit menjadi ukuran inflasi dari periode di mana harga dasar untuk perhitungan GNP real digunakan hingga GNP saat ini. Yang keempat yaitu indeks harga yang diterima dan dibayar petani. Untuk indeks harga ini adalah indeks harga yang harus dibayar oleh petani baik untuk biaya hidup maupun biaya produksi termasuk biaya hipotek, pajak, dan upah. Indeks harga yang dibayarkan petani dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, politik perdagangan, harga makanan, dan sebagainya. Untuk rasio antar indeks harga yang dibayar dan diterima dalam waktu tertentu disebut prioritas atau rasio prioritas. Nilai tren. Untuk menghitung nilai tren dapat dilakukan dengan beberapa metode. Untuk metode yang sering digunakan diantaranya metode linear, metode tren, kuadratis, dan metode tren eksponensial. Perhitungan nilai tren dengan metode ini dilakukan dengan menggunakan persamaan Y sama dengan A plus BX, di mana Y yaitu data timer series, X yaitu waktu, hitungan hari, minggu, bulan, dan tahun. Sedangkan A dan B yaitu bilangan konstan. Metode linear menggunakan kuadrat terkecil untuk mencari garis tren sebagai perkiraan atau taksiran mengenai nilai A dan B. Dari persamaan Y sama dengan A plus BX yang berdasarkan atas data hasil observasi sedemikian rupa sehingga dihasilkan jumlah kuadrat kesalahan terkecil atau minimum. Selanjutnya yaitu variasi musiman atau seasonal variation. Variasi musiman ini merupakan perubahan nilai suatu variabel dari waktu ke waktu sebagai akibat dari adanya musim tertentu. Variasi musiman ini biasanya berlaku untuk jangka waktu yang relatif pendek. Sebagai contohnya, mengenai gejala variasi musiman adalah terjadinya peningkatan volume penjualan suatu produk pada saat menjelang Lebaran. Perhitungannya yaitu indeks musiman sama dengan nilai aktual dikalikan dengan nilai aktual per nilai rata-rata dikalikan dengan 100. Baik, yang selanjutnya ada contoh penghitungan. Bisa kita lihat tabel yang di samping. Untuk nilai rata-rata penjualannya setiap bulan yaitu 7.500. Gimana kita bisa tahu rata-ratanya setiap bulan yaitu 7.500? Kita bisa dapat dari total penjualan yaitu 90.000 dibagi dengan 12 bulan. Jadi untuk penghitungannya untuk bulan Januari ada 8.400 itu dibagi dengan rata-rata penjualan setiap bulannya yaitu 7.500. Jadi 8.400 dibagi 7.500 yaitu 112,0. Begitu juga dengan Februari, untuk nilai penjualannya sebesar 8.000 dibagi dengan rata-rata penjualan setiap bulan 7.500 yaitu hasilnya 106,7. Begitu juga dengan bulan-bulan selanjutnya. Baik, selanjutnya ada fluktuasi siklis atau juga disebut dengan cyclical fluctuation. Fluktuasi siklis atau cyclical fluctuation adalah perubahan nilai suatu variabel dari waktu ke waktu yang biasanya disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi makro. Oleh karena perubahan ini bersumber dari faktor ekonomi, maka fluktuasi siklis ini disebut juga siklis bisnis atau business siklis. Perubahan nilai variabel dari waktu ke waktu dari fluktuasi siklis ini relatif tidak beraturan dibandingkan dengan perubahan tren sekuler dan variasi musiman. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Selamat siang. Salam.